Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku tiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Tuhan mau kita selalu bersukacita. Apapun persoalan kita, baik di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah, kita harus tetap bersukacita. Mari kita baca dulu dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus ketika menuliskan Filipi 4 ayat 4 ini, dia berada dalam penjara. Dan kita lihat, di dalam penjara pun Paulus masih tetap sangat berbahagia. Padahal kita tahu, penjara bercerita tentang penderitaan atau masalah. Tapi penjara atau penderitaan atau masalah tidak menghancurkan hidup Paulus. Berbeda dengan Ahitofel, permasalahan menghancurkan hidupnya. Mari kita lihat dalam 2 Samuel 16. Ayat yang ke-23. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Diceritakan di sini Ahitofel adalah seseorang penasehat daripada Daud maupun Absalom. Jadi setiap nasihatnya selalu didapatnya dari Tuhan. Tapi karena persoalan sedikit saja, dia menghancurkan hidupnya. Kita lihat dalam 2 Samuel yang ke-17 ayat yang ke-23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Masalah menghancurkan hidup Ahitofel. Masalah juga menghancurkan kehidupan para murid Tuhan yang dulu pernah mengikut Tuhan. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Kemudian kita membaca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Masalah menghancurkan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mau lagi mengikut Yesus. Itulah sebabnya Paulus menegaskan, ayo bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena apa? Karena ketika engkau kecewa, ketika engkau mengalami yang namanya tekanan batin, maka engkau akan stop untuk berbuat kebaikan. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi engkau juga stop berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Dengan kata lain, tanpa ada sukacita, engkau tidak akan berbuat apa-apa.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Paulus bisa tetap berbahagia, bisa tetap bersuka cita di tengah penderitaan, di tengah penjara? Padahal kita tahu bahwa dia di penjara bukan karena kejahatannya. Dia di penjara karena ketidakadilan. Di mana saat dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia dimasukkan dalam penjara. Nah, kita melihat di sini bagaimana rahasianya supaya dia tetap berbahagia. Yang pertama, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga hubungan ini membuat Paulus jatuh cinta kepada Tuhan. Ingat, orang yang jatuh cinta akan selalu berbuat hal-hal yang ajaib bagi orang yang dicintainya. Ini buktinya bahwa Paulus jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Rasa cinta itu membuat dia rela berkorban dalam segala hal. Coba aja kalau ada anak gadis yang tidak suka berpakaian feminim, tidak suka pakai rok. Coba lihat ketika dia jatuh cinta, akan terjadi keajaiban. Mungkin saat dia belum jatuh cinta dengan seorang pria, ibunya berkata, rubah penampilanmu, kamu kan wanita, ya pakai rok lah. Dia berkata, santai aja mam. Tapi lihat ketika dia jatuh cinta, tanpa dia suruh, tanpa dikatakan oleh orang tuanya, dia berubah sendiri. Demi apa? Demi untuk orang yang dicintainya. Dan lihat, orang yang mencintai seseorang akan berbuat sesuatu yang ajaib. Oleh sebab itu, mari punyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan tidak akan khawatir hidupnya. Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan tidak akan berlarut-larut di dalam kesedihannya, sebab Tuhan yang menghibur dia. Bahkan orang yang jatuh cinta kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan. Petrus jatuh cinta kepada Tuhan, sehingga dia berkata, Tuhan, sudah sepanjang hari kami bekerja keras nggak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, kami akan lakukan juga. Dan ketika dia melakukannya, maka dia memperoleh banyak ikan.
ketika orang yang dicintai mengatakannya dengan segenap hati, maka dilakukan. Dan itu membawa hasil yang luar biasa. Yang kedua, kita melihat mengapa Paulus bisa berbahagia di tengah penderitaannya. Kita melihat yang kedua, dia melihat kebaikan di setiap penderitaannya. Coba kita baca dulu di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus melihat kebaikan dari setiap persoalannya. Dengan dia di penjara, maka orang-orang akan bercerita tentang dia dan tentang Yesus Tuhan. Ini berarti Paulus telah berhasil menjadi seorang idola. Dan dikatakan di sini, karena pemenjaraanku, maka orang-orang bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Karena para pengikut selalu mengikuti apa gaya daripada idola mereka. Coba aja lihat artis yang jadi idola. Maka para fansnya atau para pengikutnya pasti mengikuti artis itu. Kalau artis itu pakai celana yang koyak-koyak, pakai celana jeans yang koyak, kemudian dia bernyanyi, maka para fansnya pasti sebagian besar akan juga pakaian yang koyak-koyak. Kalau pemimpinnya berani seperti Paulus, maka pengikutnya akan berani juga seperti Paulus. Dan itu akan mengharumkan nama Yesus. Karena Paulus dipenjara bukan karena kejahatannya. Paulus menderita bukan karena kesalahannya, tapi karena Yesus. Sehingga nama Yesus makin agung. Dan kita melihat di sini apa keuntungan yang dilihat daripada Paulus saat dia dalam penjara. Kita melihat dalam Filemon 1 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Keuntungan yang diperoleh daripada Paulus ketika dia di penjara adalah dia memperoleh seorang anak rohani yang bernama Onesimus. Seorang yang menjadi buah hati daripada Paulus karena Onesimus melakukan tepat seperti namanya. Namanya Onesimus yang berarti sangat berguna. Makanya kalau kita mengalami persoalan, cobalah lihat kebaikan apa yang ada di dalam persoalan itu. Karena Tuhan telah berkata, jika engkau mengasihi aku, maka segala sesuatu yang terjadi atasmu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kita nggak perlu stres. Kalau ada penderitaan dalam hidup kita, kalau ada masalah dalam hidup kita, kita nggak perlu stres. Kita melihat ada kebaikan di dalam hal itu. Dan kalau kita mengingat tentang seorang yang bernama Elisa. Elisa sakit dan mati. Tuhan tidak menyembuhkan dia.
Elisa mati dan dikubur. Tapi lihat, pada satu saat ada seseorang yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam kuburannya itu dan mengenai tulang Elisa. Orang yang mati tadi hidup kembali. Ada kebaikan di dalam setiap penderitaan Elisa. Kebaikannya adalah bahwa yang harus kita muliakan adalah Tuhan, bukan Elisa. Walaupun Elisa sanggup melakukan keajaiban-keajaiban, walaupun Elisa sangat luar biasa seperti superstar, mereka adalah ciptaan Tuhan dan mereka juga mati. Jadi yang menghidupkan siapa? Kuasa Tuhan yang masih ada bersama Elisa. Jadi siapapun dia, apapun pangkatnya, kita wajar untuk memuji dia, kita wajar menghormatin dia. Tapi kita jangan sampai membuat dia lebih daripada Tuhan. Sehingga apapun katanya, walaupun itu berbuat dosa, kita mau melakukannya. Bukankah itu yang dilakukan Adam terhadap Hawa? Adam berkata bahwa Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup, termasuk dia. Karena dia juga adalah makhluk yang hidup. Sehingga pada waktu Hawa memberikan buah pohon yang terlarang untuk dia makan, yaitu buah pohon yang bisa memberi pengertian yang baik dan yang benar, yang pada waktu itu buah itu dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, dia mau melakukannya. Mengapa? Karena dia menganggap Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Oleh sebab itu saudara ingat, Tuhanlah sumber segala kemuliaan. Seperti yang kita lihat tadi, sehebat apapun Hawa, sehebat apapun Elisa, ternyata mereka hanya ciptaan Tuhan. Yang harus kita muliakan hanyalah Tuhan. Oleh sebab itu dalam setiap persoalan, ingatlah bahwa ada Tuhan yang akan memberikan kebaikan dari setiap masalah kita. Dan yang ketiga, ini juga termasuk penting, adalah doa orang lain. Oh, ku bersyukur kau telah pilihku, kau bentuk jadi bejanamu, ku rapi dengan rohmu, kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku, pakai aku bagi segala bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, menyampaikan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Kita melihat yang ketiga adalah doa orang lain. Kita baca dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-3. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus minta doa, sehingga ketika dia mengalami persoalan, Tuhan memberi dia kekuatan, sehingga dia bisa memuliakan Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat apa fungsinya doa. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 16.
ayatnya yang ke-25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa orang lain membuat Paulus bisa menyanyi, memuji Tuhan, serta berdoa. Doa orang lain membuat Paulus bisa semangat untuk memuji Tuhan. Kita baca tadi, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi pada waktu mereka menderita, mereka tidak punya semangat untuk berdoa dan bernyanyi. Pada waktu mereka ditimpa masalah, mereka nggak punya harapan untuk keluar dari persoalan itu. Tapi doamu, doa jemaat Tuhan, membuat dia bangkit untuk berdoa dan menyanyikan pujian. Dan saat itu keajaiban Tuhan terjadi.